guru yang telah hadir dalam kegiatan pelatihan ini. Untuk kegiatan kali ini, kegiatannya kita akan sedikit berdiskusi tentang budaya positif. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, untuk kata budaya positif sendiri, menurut Ibu Bapak Guru, kira-kira apa? Yang terbersit itu budaya positif itu apa? Ada yang bisa? Baiklah, menjawab. Ini menurut saya, kenapa budaya positif itu budaya yang mengubah tersebut menjadi lebih berpotensi depannya. Dan itu dari akhlaknya, ya, dari harapan tersebut, misalkan, ya, mungkin dari Iya bisa. Terima kasih. Jawabannya bagus sekali ya. Karena budaya positif tersebut meningkatkan segala jenis kebaikan untuk siswa dan keluarga sekolah. Nah, konsep inti budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, konsep disiplin positif, kemudian pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ada perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Seperti kita ketahui, ada 6 dimensi belajar profil Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Disiplin positif. Makna disiplin sekarang telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada rasa takut, paksaan, ancaman, maupun sokongan. Nah, berikut adalah kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Yang pertama, kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Contohnya, ada siswa yang mengambil bekal makan milik temannya, yaitu kemudian siswa tersebut ditegur oleh guru dan memberikan jawaban, saya mengambil bekal milik teman karena tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Nah, itu contoh dia kebutuhan untuk bertahan hidup
karena perutnya lapar, gitu ya Bu. Kemudian yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan diterima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, kemudian anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan merasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka karena suka belajar dengan gurunya, bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Berkaitan dengan masalah siswa yang tadi mengambil bekal dengan temannya, untuk cinta dan kasih sayang ini, siswa yang sudah mengambil bekal dari temannya ingin diperhatikan oleh temannya. Otomatis teman yang diambil bekalnya pasti memperhatikan orang yang mengambil makanannya, ya Bu. Itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dari dirinya, yaitu ingin dicintai dan kasih sayang. Kemudian untuk berikutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dengan menarik. Untuk kebebasan ini berkaitan dengan permasalahan siswa yang tadi. Setelah siswa mengambil bekal milik temannya, dia tidak ingin ada hukuman gitu, dan mengambil bekal temannya tidak ingin ada larangan, itulah dia untuk memenuhi kebutuhan kebebasannya. Dan untuk kesenangan, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau dan suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat anak-anak bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Nah, untuk kesenangan ini berkaitan dengan kasus yang tadi, ketika anak mengambil bekal milik temannya dan temannya memiliki ekspresi marah ketika makanannya diambil, anak yang ngambil ini senang melihat ekspresi temannya karena marah, menurut dia itu lucu. Itu dia memenuhi kebutuhan kesenangan pada dirinya. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan dimiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, dan bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, berkaitan dengan permasalahan siswa yang tadi, untuk penguasaan atau kekuasaan tersebut, dia ingin
berbuat seenaknya itu karena memiliki rasa kekuasaan pada dirinya, rasa memiliki menguasai teman-temannya. Jadi siswa tersebut bisa berlaku seenaknya atau semaunya sendiri. Untuk motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, sebetulnya yang biasa kita lakukan menghukum siswa sebetulnya itu merupakan tindakan yang salah ya Bu. Karena untuk hukuman tersebut akan menyakitkan siswa merasa tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya. Banyak murid yang berbohong ketika melakukan kesalahan karena takut dihukum. Kemudian murid menjadi rendah diri ketika hukuman tersebut disaksikan oleh teman-temannya yang lain. Kemudian untuk penghargaan yang biasanya kita berikan untuk siswa yang dapat dan mampu menjawab pertanyaan atau siswa yang bisa mengisi soal tidak efektif juga karena merusak hubungan, membuat teman-teman yang lain yang tidak bisa menjawab jadi merasa iri. Kemudian mematikan kreativitas yang tadinya anak bisa tapi lambat jadi merasa tidak percaya diri. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jelas di sini yang merasa tersakiti adalah ranking yang paling belakang. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama ada konsekuensi dan yang kedua ada restitusi. Untuk konsekuensi yang pertama penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi. Dan yang kedua ini restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, dan yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan. Contoh kasus siswa yang sering terlambat masuk kelas. Untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan. Nah, kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan tugas selama 15 menit pada jam istirahat karena siswa tersebut terlambat. Nah, untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas kepada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Untuk hukuman, guru merasa marah dan murid merasa takut. Untuk konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan.
Sedangkan untuk restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dengan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol ini yang guru lakukan kepada siswa. Yang pertama, sebagai penghukum, guru menghukum siswa bagi siswa yang telah melanggar peraturan sekolah. Kemudian pembuat merasa bersalah. Guru menanyakan mengapa siswa melakukan kesalahan tersebut, dan kemudian siswa tersebut merasa bersalah karena kesalahan yang telah dia buat. Kemudian untuk teman, guru mengajak berbicara kepada siswa mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian pemantau. Untuk pemantau ini, guru melihat siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan konsekuensi di akhir. Kemudian untuk manajer, guru mengajak berbicara kepada siswa dan menanyakan keyakinan kelas mengapa dia melakukan kesalahan. Kemudian siswa tersebut menyelesaikan permasalahannya, mencari solusi sendiri dengan guru memposisikan diri sebagai manajer. Siswa akan merasa dirinya menyesali telah melanggar peraturan sekolah. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Untuk kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap pada upacara bendera. Untuk penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan paling depan. Untuk pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali Bapak memberitahu kamu, Bapak merasa kecewa sama kamu. Kemudian untuk teman, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga untuk kali ini, tidak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Kemudian untuk pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Contoh keyakinan kelas. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kegiatan membuat keyakinan kelas 4 SDN angkatan 8. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi tentang peraturan, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas, dan menempelkan keyakinan kelas di dalam kelas. Keyakinan kelas 4 SDN angkatan 8. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain, dan tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Sedikit saja agar mudah diingat. Semua warna kelas atau sekolah, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasa kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Berikut contohnya yang sudah mulai saya terapkan di kelas 4.
Yang tadi itu salah satu contoh penerapan keyakinan kelas di kelas 4 dan menerapkan restitusi kelas 4 SDN dan kelas 8. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi mengajar yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Barangkali ada dari rekan-rekan guru yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan. Mengapa budaya positif penting di sekolah? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa budaya positif penting di sekolah? Budaya positif sangat penting karena berkontribusi pada kesejahteraan seluruh komunitas. Ketika budaya positif sudah diterapkan di sekolah, anak-anak sangat sedikit yang melanggar peraturan sekolah. Mungkin sekian jawaban dari saya. Cukup puas Ibu? Ya, terima kasih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan Bu Siva. Bagaimana ketika kita sudah menerapkan restitusi kepada murid, tetapi murid tersebut masih saja melakukan pelanggaran?
Terima kasih. Ketika kita menerapkan restitusi dan murid masih melakukan kesalahan, dalam menerapkan restitusi siswa tidak langsung bisa berubah karena dipengaruhi juga dari latar belakang, dari keluarga juga mungkin ya. Namun bila penerapan restitusi terus dilakukan dengan konsisten, seiring berjalannya waktu siswa akan berubah. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mudah-mudahan Ibu merasa puas. Terima kasih. Terima kasih untuk pembahasan dan diskusi kali ini. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi,
salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
Zahra? Alhamdulillah. Zahra tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ibu mendapatkan laporan kalau Zahra mengejek Saleta sampai Saleta menangis. Apakah itu benar? Ada masalah apa Zahra sampai mengejek Saleta sampai menangis? Saya tidak suka Saleta. Kenapa tidak suka? Karena Saleta tidak memberikan contekan seperti lalu melakukan. Oh begitu. Jadi Saleta tidak memberikan contekan kepada Zahra. Zahra tahu tidak kalau perbuatan Zahra itu melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat? Iya, Bu. Keyakinan kelas apa yang telah Zahra langgar? Keyakinan kelas menghargai dan menyayangi Tuhan dan berperilaku jujur dan teliti ketika melaksanakan tugas. Ya baik. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu sendiri. Sama pernah melakukan kesalahan. Teman, bahkan orang tua kamu pun pasti pernah melakukan kesalahan. Iya, Bu. Ibu tahu Zahra adalah anak yang rajin dan baik. Menurut Zahra, apa yang harus Zahra lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dan bagaimana solusinya agar Zahra tidak melanggar kesepakatan kelas lagi? Saya harus meminta